rahimahullah taala, beliau menyebutkan dalam kitabnya Adwaul Bayan, ya, beliau mengatakan, perlu diketahui sihir itu tidak bisa didefinisikan dengan definisi yang mencakup secara menyeluruh dan lengkap karena terkandung banyaknya permasalahan yang ada, ya. Jadi ini yang pertama. Ya, para ulama menyebutkan sihir ini ya tidak bisa didefinisikan karena tadi caranya banyak, metodenya banyak, pengaruhnya juga banyak, sebabnya juga banyak. Jadi kalau mau didefinisikan dengan satu definisi, nanti tidak mencakup yang lain. Ya. Jadi sulit untuk diberikan satu definisi. Nah, metode yang kedua, para ulama menjelaskan ya, berusaha untuk mendefinisikan apa itu sihir secara istilah. Kalau yang pertama ini ya sulit untuk didefinisikan. Nah, yang kedua itu berusaha untuk mendefinisikannya, yaitu sebagaimana perkataan Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Kafi, beliau menyebutkan sihir adalah jampi-jampi, mantra-mantra dan buhul-buhul yang memberikan pengaruh pada hati dan badan sehingga menimbulkan boleh jadi rasa sakit atau bahkan bisa membunuh seseorang serta bisa memisahkan pasangan, ya, suami dipisahkan dengan istri ataupun istri dipisahkan dengan suami, ya. Boleh jadi istri yang membenci kemudian ataupun suami yang membenci. Nah, ini beliau mencoba mendefinisikan makna dari atau sihir secara istilah. Nah, meskipun demikian, definisi yang dibawakan Ibnu Qudamah rahimahullah taala itu tidak bisa mencakup keseluruhan, ya. Kenapa? Karena ada sihir yang disebut dengan sihir tahyil atau sihir khoyali. Ini diantara jenis sihir, ya. Sihir ilusi mata seperti itu. Maka ini tidak bisa mencakup hal ini, ya. Dan beliau juga tidak menyebutkan sihir yang dengan hubungannya dengan setan, artinya punya kerjasama dengan setan. Ya, jadi sihir ini ada yang punya kerjasama dengan setan. Maka dari itu ada beberapa sihir yang harus kita ketahui, ya, sehingga kita bisa ya memahami definisinya dengan jelas. Yang pertama sihir itu ada yang disebut dengan sihir khoyali atau di sini disebut takhil. Sihir khoyali ini adalah sihir yang itu menyebabkan khayalan. Ya. Artinya hanya menyebabkan ilusi mata. Ya. Jadi ini tidak nyata. Sebagaimana sihir yang dilakukan penyihir Firaun kepada Nabi Musa. Ya. Penyihir, ya, sihir yang dilakukan penyihir Firaun kepada Nabi Musa. Jadi penyihir Firaun itu tidaklah mengeluarkan ular secara nyata, tapi hanya membuat ilusi mata, sihir. Nah, boleh jadi kalau jamaah sekalian ya tiba-tiba melihat ada ular, ya misalnya di depan di depan mata jamaah sekalian ada ular, tapi kita tidak bisa apa-apa, ya. Boleh jadi tiba-tiba ularnya nangkring di atas. Nah, ini boleh jadi ularnya nyata, boleh jadi ularnya sihir, ilusi mata. Ada yang menyihir mata kita. Ya. Ini contohnya seperti itu. Jadi secara kasat mata terlihat ada ular, tapi secara nyata itu tidak ada. Ini cuma ilusi mata aja. Ya. Ini sihirnya penyihir Firaun kepada Nabi Musa. Ini sihir khoyali namanya. Dia cuma membuat ya ilusi mata saja. Ini tidak nyata. Yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah, sihir mu'athir namanya. Sihir yang bisa memberikan pengaruh. Ya. Mu'athir, taksir, memberikan pengaruh. Sihir taksir. Jadi bisa memberikan pengaruh, ya. Tentunya pengaruh ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Contohnya adalah ya, pasangan suami istri yang bisa berpisah. Ya. Jadi pasangan suami istri ini bisa bercerai dengan sebab sihir. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 102 yang nanti kita bacakan ayatnya, ya. Nah, sihir mu'athir ini ada bantuan dari setan. Ya, ada bantuan dari setan.
sehingga bisa menyebabkan pengaruh yang nyata. Jadi dibantu setan dia. Ya, dibantu oleh setan. Ini sihir jenis yang kedua, sihir mu'athir. Yang ketiga, sihir majazi. Ya. Sihir majazi ini ya sebenarnya ini bukan sihir. Tapi karena dia mirip dengan sihir, maka disebut sihir. Contohnya apa? Contohnya trik sulap. Ya. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah lihat trik sulap, misalnya kartu gitu ya. Pernah lihat? Ya, ada orang pegang kartu di tangannya, keluar terus kartunya seperti itu. Ya. Keluar terus kartunya. Sebenarnya itu cuma disembunyikan di belakang tangannya. Ya, cuma disembunyikan di belakang tangannya. Cuma terlihat di depan mata kita seperti orang yang mengeluarkan kartu secara terus-menerus. Ini trik sulap. Ya, ini trik sulap. Ini disebut sihir majazi. Ya. Contoh yang lainnya kecepatan tangan. Ya, ada orang yang boleh jadi main bola. Kemudian ada mangkok. Nah, nanti diputar-putar. Nah, nanti dikiranya di sini padahal di sini. Atau jangan-jangan hilang semua. Padahal kita melihatnya terakhir itu bola masuk ke dalam mangkok A. Kok tiba-tiba di mangkoknya tidak ada? Ternyata ini menggunakan kecepatan tangan. Dia ahli menggunakan kecepatan tangan. Nah, ini disebut sihir juga, tapi sihir majazi. Ya. Nah, contoh lainnya sihir majazi adalah sihir menggunakan obat-obatan kimia. Ya. Jadi ya, tiba-tiba ada sesuatu yang keluar dari tangannya, asap atau apa. Ini sebenarnya menggunakan bahan kimia sehingga bisa mengeluarkan api, asap ataupun yang lainnya. Nah, ini adalah di antara ya macam sihir ada 3, ya. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, intinya sihir ini tidak bisa didefinisikan dengan satu definisi saja. Jadi kalau ingin didefinisikan nanti ya sihir yang lain itu tidak mencakup, tidak masuk definisi. Inilah pendapat yang dipilih Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala beliau mengatakan, nah, sihir ini termasuk dosa besar. Kenapa? Hal ini dikarenakan penyihir harus melakukan kekufuran terlebih dahulu. Ya. Jadi, kenapa sihir ini termasuk dosa besar? Karena untuk melakukan sihir harus melakukan ritual, boleh jadi ritual tersebut menyebabkan kekafiran. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Allah katakan, "Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra." Akan tetapi setanlah yang kafir karena mereka mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ya. Jadi ayat ini menunjukkan ya setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Imam Dahabi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, tentu tidak ada tujuan setan yang terlaknat mengajarkan sihir kepada manusia kecuali agar mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Harut dan Marut, yaitu 2 malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Untuk menguji manusia, Harut dan Marut. Dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Dan tidaklah mereka keduanya, ya Harut dan Marut itu mengajarkan sihir kepada seseorang, ya, sampai mereka pun mengatakan, innama nahnu fitnah. Kami ini sebagai fitnah, ujian bagi kalian. Fala takfur, janganlah kalian kufur. Ya. Fayata'allamuna minhuma ma yufariquna bihi bainal mar'i wa zauji. Ya. Maka mereka ini mempelajari dari kedua malaikat tersebut dengan sihir tersebut yang bisa memisahkan antara suami dan istri. Nah, ini yang disebutkan tadi. Ada orang yang mempelajari sihir, kemudian dengan sihir tersebut dia berusaha memisahkan pasangan suami istri. Tentunya dengan bantuan setan. Wa ma hum bidharina min ahadin illa biidznillah. Dan mereka orang yang
berbuat sihir itu, tukang sihir itu tidak bisa memberikan mudarat dengan sebab sihir tersebut kepada satupun illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Maka patut yang diingat, sihir yang terjadi yang memberikan pengaruh tadi, ya meskipun tadi bisa membuat pasangan itu bercerai atau bahkan tadi disebutkan bisa membunuh orang lain, ini tentu dari bantuan setan. Dan ini tidak akan terjadi kecuali memang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang mengizinkan. Meskipun sebabnya tadi dengan bantuan setan. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka itu ya mempelajari sesuatu, yaitu sihir yang tidak bisa memberikan bahaya kepada mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Walaqad amilu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka sebenarnya sudah tahu ya bahwa barang siapa yang menukarkan ya kitabullah, agama Allah dengan sihir tersebut, maka mereka tidak dapat bagian sedikit pun dari akhirat. Nah, ini adalah ya potongan dari Al-Baqarah ayat 102 yang cukup panjang yang berbicara tentang sihir. Ya lebih tepatnya sihir yang dinisbatkan oleh Nabi Sulaiman. Ya, sihir ini dinisbatkan ke Nabi Sulaiman. Kemudian Imam Dhahabi mengatakan, banyak engkau dapati orang-orang yang tersesat masuk ke dalam ilmu sihir. Mereka menyangka bahwa ilmu sihir itu sekedar haram saja. Dan tidak sadar bahwa sihir ini bisa menyebabkan seseorang menjadi kafir. Menyebabkan terjatuh dalam kekufuran. Mereka pun mempelajari asimia. Nah, ini ada di antara contoh ilmu sihir. Dan praktek, mereka mempraktekkannya. Padahal ini adalah murni ilmu sihir. Demikian juga kata Imam Dhahabi rahimahullah ta'ala, seorang suami yang tertahan tidak bisa menggauli istrinya. Nah ini salah satu, boleh jadi sebabnya kena sihir. Seorang suami tidak bisa menggauli istrinya. Ini salah satunya boleh jadi kena sihir dia. Ini merupakan sihir kata Imam Dhahabi. Demikian pula, sihir itu bisa membuat seorang suami semakin cinta kepada istrinya, atau sebaliknya membuat suami menjadi benci sama istrinya. Ya, dan sebaliknya bisa menyebabkan tambah cinta atau bahkan menyebabkan menjadi tambah benci. Ya, hal ini dilakukan dengan kata-kata yang tidak dapat dipahami oleh kebanyakan orang. Boleh jadi ini adalah kesyirikan dan ini termasuk kesesatan. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, penjelasannya Imam Dhahabi rahimahullah taala berpendapat bahwa penyihir ini kafir. Orang yang bermain sihir ini kafir. Ya, beliau mengatakan tadi, karena sihir ini tidak boleh tidak, ya, mau tidak mau orangnya itu melakukan sesuatu hal yang menyebabkan dia kafir. Ya, pendapat ini adalah pendapat yang kuat. Ya, jika yang dimaksud sihir di sini adalah sihir yang tadi disebutkan, ya, yang merupakan bisa menyebabkan kekafiran. Contohnya tadi minta bantuan kepada setan. Dia melakukan sebuah ritual yang menyebabkan kekafiran. Nah, tentu ini kafir. Ya. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala membagi sihir ini menjadi dua macam. Yang pertama, sihir ini ketika seorang melakukannya termasuk syirik besar. Yang ini tentunya kekufuran, membatalkan keislaman. Yaitu sihir yang dengan bantuan setan tadi, yang bisa memberikan pengaruh secara nyata. Atau dengan mengucapkan kata-kata yang bernilai kekufuran. Kata-kata yang misalnya ada ritual sihir yang mengharuskan dia melakukan perbuatan kufur. Contohnya apa? Contohnya menginjak Al-Quran. Ya. Menghina Al-Quran. Ya. Ini ada di antara contoh kata-kata yang membuat kekufuran. Nah, ini syirik besar. Ya. Karena dengan sebab dia melakukan perbuatan tersebut, dia menjadi kufur. Kemudian yang kedua, ya tidak sampai syirik besar, tapi hukumnya haram, termasuk kefasikan. Nah ini jenis sihir yang kedua. Tentunya sihir yang dimaksud di sini ada sihir tanpa bantuan setan dan tanpa kata-kata yang menyebabkan seseorang kekufuran. Contohnya apa? Sihir yang tadi kita sebutkan. Ya, sihir yang majazi tadi. Ya. Sihir yang majazi tadi dengan obat-obatan, dengan gas, dengan uap, ataupun dengan ya kecepatan tangan tadi. Ini hukumnya tidak boleh menurut Imam
Syafi'i rahimahullah taala. Ya. Nah, untuk sihir yang kedua, ini bukan sihir yang tadi disebutkan secara definisi secara syar'i. Tentunya tadi secara bahasa, sesuatu yang memang samar, ya. Maka Imam Syafi'i membagi sihir itu menjadi dua. Ada yang syirik akbar, itu membatalkan keislaman, ada yang hukumnya haram saja. Ya, tidak sampai membatalkan keislaman, ya. Nah, sebagaimana tadi contoh Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya sebagian perkataan itu bisa menyihir seseorang. Sehingga banyak yang terpekau dengan ucapannya, sehingga orang merasa tersihir. Nah, contoh lain sihir ini adalah tadi trik-trik sulap tadi, ucapan tangan, ya, ataupun dia menggunakan trik-trik tadi. Dia menggunakan bagaimana caranya agar orang melihat, oh ini sesuatu yang hebat, oh, ini kok bisa hilang koinnya. Ini sebenarnya trik sulap. Dia tidak benar-benar bisa menghilangkannya, tapi hanya trik sulap saja. Nah, inti dari pembahasan kita, ya, yang termasuk dosa besar itu adalah sihir yang ya tadi dengan bantuan setan tadi, ya, yang istilah syar'i tadi. Ya, contohnya tadi dengan menggunakan kata-kata kekufuran. Ya, ini yang dimaksud dengan sihir ini termasuk dosa besar yang terlarang, ya. Nah, Imam Dahabi rahimahullah taala beliau mengutip surat Al-Baqarah ayat 102 tadi, yang diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman." Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan pada masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasis sir. Ya. Dan mereka itu, ya, Sulaiman itu tidaklah kafir. Nah, ini bantahan tegas dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang mereka pelajari itu bukan sihirnya Nabi Sulaiman, tapi mereka mempelajari dari setan. Ya. Dan Sulaiman ini tidak kafir. Akan tetapi setanlah yang kafir, mereka mengajari manusia sihir. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa sebagian orang-orang Yahudi, mereka itu mempelajari sihir dengan klaim bahwa sihir ini warisan dari Nabi Sulaiman. Ya. Padahal ya Nabi Sulaiman itu bisa melakukan hal-hal yang menakjubkan, itu tentunya itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bantuan dari Allah, bukan bantuan dari setan. Bukanlah bentuk atau bagian dari sihir. Ya. Makapun Allah membantah mereka dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Allah membantah bahwa Nabi Sulaiman itu tidaklah demikian. Nabi Sulaiman tidaklah kafir dengan melakukan sihir. Nah, ceritanya setelah Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dunia, maka setan itu meletakkan ya bacaan atau mantra-mantra yang disembunyikan di kerajaan Sulaiman. Sehingga orang-orang yang menemukannya menganggap ini adalah sihirnya Nabi Sulaiman. Sehingga ketika orang Yahudi menemukan mantra tersebut, loh, ini mengatakan ini adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Nah, ini keyakinan mereka. Kemudian Allah bantah dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Nah, sejatinya Nabi Sulaiman itu tidaklah mempelajari sihir. Nah, beliau ini bisa menguasai bangsa jin, bahkan bisa berbicara dengan hewan. Itu tentunya Allah lah yang membuat demikian. Ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini bukan Nabi Sulaiman tidak belajar sihir. Jadi intinya Nabi Sulaiman tidak pernah melakukan kekufuran dengan praktek sihir. Dan yang kafir itu adalah setan. Jadi intinya setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Kemudian diklaimlah oleh orang Yahudi bahwa ini adalah warisan dari Nabi Sulaiman. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 102 mengutus dua malaikat disebut Harut Marut. Ya. Nah, ini Allah mengutus mereka tujuannya untuk menguji manusia sebagai fitnah, sebagai ujian bagi manusia. Nah, pada asalnya dua malaikat ini melarang manusia untuk melakukan perbuatan kufur karena mereka sudah mengatakan kami ini ujian.
jangan mempelajari sihir, janganlah kalian kafir. Nah, mereka ini sudah melarang. Namun boleh jadi sebagian manusia tidak peduli sehingga mempelajari ilmu sihir. Nah, intinya ayat 102 ini, Al-Baqarah 102 ini menyatakan dengan tegas bahwa tidak mungkin seorang itu bisa melakukan sihir kecuali dia telah kafir dan punya hubungan atau perjanjian dengan setan. Ayat ini menunjukkan ya, orang yang mempelajari sihir itu termasuk kekufuran. Ya. Jadi tidak mungkin seorang itu jadi penyihir kecuali dia mau tidak mau harus kafir terlebih dahulu. Kenapa? Karena ada hal-hal yang harus dia lakukan, ritual-ritual yang harus dia lakukan. Contohnya di sini disebutkan, boleh jadi dengan menyembah bintang. Jadi disuruh menyembah bintang dia. Atau menyembelih hewan untuk jin. Boleh jadi dia punya perjanjian dengan setan, dengan jin. Jadi nanti kalau kamu ingin mendapatkan ilmu ini, kamu harus menyembelih untuk saya, seperti itu. Jinnya bilang seperti itu. Ya. Atau boleh jadi menginjak Al-Quran, di sini mengencingi Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai alas kaki. Artinya apa? Artinya hal-hal yang menyebabkan seorang itu batal keislamannya. Ya, intinya, ya, seseorang itu kalau sudah punya ritual dengan jin, dengan setan, maka dia akan diminta untuk kufur, untuk kafir. Ini adalah tujuan dari setan, seperti itu. Oleh karena itu, mempelajari sihir itu hukumnya kafir. Mempelajari ilmu sihir hukumnya kafir, baik belajar secara langsung kepada guru atau baca-baca buku tentang sihir, maka tidak diperbolehkan. Ya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 tadi disebutkan bahwa orang yang melakukan sihir itu hukumnya kafir. Nah, dalilnya ini 102 tadi. Nah, banyak sekali Allah sebutkan. Di antaranya yang pertama, Allah katakan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka orang-orang Yahudi, orang-orang penyihir Yahudi itu mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada kerajaan Sulaiman. Nah, ini dalil pertama. Ya, penyihir itu kafir. Karena mereka mengikuti bacaan setan. Tentunya bacaan setan ini bacaan kekufuran. Ya. Ini dalil yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Kemudian yang kedua lanjutannya, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru, ya. Dan Sulaiman itu tidaklah kafir, akan tetapi setanlah yang kafir. Setan yang mengajarkan sihir kepada manusia, mereka disebut kafir. Ya. Maka yang mempraktekkan ilmu sihir, yang belajar sihir kepada setan, inilah yang kafir. Nabi Sulaiman tidak. Nah, mereka karena Nabi Sulaiman ini bukanlah mempelajari sihir, tapi dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti yang kedua, kalau penyihir itu kafir. Bukti yang ketiga, lanjutannya, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah keduanya tadi Harut dan Marut, malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata kepada salah seorang orang yang ingin mempelajari sihir, kami ini fitnah, ujian, jangan kalian kufur. Jadi berarti sihir ini apa? Bisa menyebabkan kekafiran. Karena larangannya apa? Jangan kalian kufur. Kemudian yang keempat, lanjutan ayatnya, walaqad amilu walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka sebenarnya sudah tahu bahwa siapa saja yang menukar kitab Allah dengan ilmu sihir itu tidak ada bagian baginya di akhirat. Tentunya ya, yang namanya tidak dapat bagian di akhirat, ya maka ini adalah di antara golongan-golongan penyihir. Ya, boleh jadi dia kafir, boleh jadi dia mendapatkan melakukan dosa besar. Ya, dia tidak dapat bagian di akhirat. Nah, ibarat seperti ini menunjukkan bahwa penyihir termasuk golongan orang kafir. Kemudian bukti yang kelima, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 103 lanjutan ayatnya. Walau annahum aman wattaqau lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Seandainya mereka mau beriman dan bertakwa, maka pahala ya dari Allah tentu lebih baik seandainya mereka tahu. Nah, di sini Allah katakan walau annahum amanu.
seandainya mereka beriman. Artinya mereka apa? Tidak beriman. Penyihir ini tidak beriman. Maka kalau disebutkan tidak beriman, maka tentunya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, maka ayat 102 dan 103 dari Al-Baqarah ini menunjukkan bahwa orang yang mempelajari sihir itu dihukumi kekafiran. Ya. Jadi berdasarkan ayat ini, ya, maka Allah menghukumi orang-orang yang belajar sihir itu masuk ke dalam kategori kekafiran. Ya. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, ya. Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang belajar sihir ini tidak akan pernah beruntung sama sekali. Ya, Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat 77, Allah katakan, "Wala yuflihus sahirun." Orang tukang sihir ini tidak pernah beruntung sama sekali. Nah, dalam surat Toha ayat 69 Allah katakan, "Wala yuflihus sahiru haitsu ata." Maka tukang sihir ini tidak akan pernah beruntung di mana saja mereka datang. Mau tukang sihir Indonesia, ya Asia, Eropa, ini tidak akan pernah beruntung. Intinya selama dia masih tukang sihir, ya maka dia tidak akan beruntung sama sekali. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 117, Allah katakan, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Ya. Dan barang siapa yang berdoa, menyeru, menyembah kepada ya Rabb yang lain, ya. Jadi dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal tidak ada bukti, tidak ada dalil bahwa Allah ini butuh sesembahan yang lain. Butuh namanya sekutu, ya. Maka sesungguhnya hisabnya, perhitungan di sisi Rabb-nya, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan pernah beruntung. Ya. Jadi kata-kata tidak beruntung ini disematkan kepada orang kafir. Dan penyihir itu tidak akan pernah beruntung selamanya. Ya. Contoh yang lain, ya, dalam surat Al-Qasas ayat 82 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ka'annahu la yuflihul kafirun." Sungguh benarlah, ya, orang-orang kafir itu tidak akan pernah beruntung. Jadi, ya, banyak sekali ayat menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu tidak akan pernah beruntung sama sekali. Dan Allah menyebutkan tukang sihir itu tidak pernah beruntung. Maka jadi Allah samakan, ya, orang kafir dengan tukang sihir itu sama-sama tidak punya keberuntungan. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, ya, Imam Zahabi rahimahullah taala beliau mengatakan, orang yang melakukan sihir itu contohnya dia dilakukan dengan kata-kata yang tidak dapat dipahami oleh kebanyakan orang. Ini adalah bagian dari kesyirikan dan kesesatan. Ya. Jadi, ya, mungkin pernah kita lihat ada orang yang pernah dia mempraktekkan ilmu sihir atau dia berlagak seperti tukang sihir. Dia boleh jadi membaca kata-kata yang tidak dipahami orang. Komat kamit tidak jelas, gobat gabut seperti itu. Artinya dia mengucapkan sesuatu yang memang tidak dipahami oleh banyak orang. Nah, boleh jadi itu dia ucapkan dengan mencampurkan, ya, bahasa Arab, ya, bahasa Indonesia atau bahasa semut mungkin, ya. Ya, pokoknya dia menyebutkan sesuatu yang memang tidak dipahami oleh kebanyakan orang. Ya, dia cuma asal ucap saja. Ini boleh jadi mantra, ya. Jadi dengan ucapan yang tidak jelas, ya. Contoh lainnya, ya, sesuatu yang tidak dapat dipahami. Di sini disebutkan contohnya adalah menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an di di selembar kertas atau di kulit. Kalau zaman dahulu di kulit, karena belum ada kertas misalnya. Lalu dicampurkan dengan huruf atau angka-angka atau simbol-simbol yang maknanya tidak jelas. Jadi mungkin kita pernah lihat ada semacam kertas yang tulisannya huruf Arab. Ya, cuma huruf Arab saja. Itu dibaca tidak bisa dibaca. Ya, cuma huruf ro jejer gitu. Ha jejer misalnya. Istilahnya huruf hijaiyah dijejer misalnya. Atau dicampur dengan simbol yang lain. Ini huruf hijaiyah
kemudian dicampur dengan simbol yang lain. Ya. Nah, ini sihir. Ya, mantra sihir. Sesuatu yang tidak jelas. Atau terkadang penyihir menyuruh customernya, pelanggannya itu untuk ya melakukan hal-hal yang menyebabkan kafir. Misalnya meletakkan Al-Qur'an di bawah, boleh jadi sebagai keset, boleh jadi disuruh menginjak Al-Qur'an. Ya. Atau melakukan ritual kesyirikan tadi, menyembah hewan untuk jin. Ya, Mbah Dukun, ya nanti kamu tolong sembelih ini, tapi nanti untuk jin ini. Ya, ini ritual yang menyebabkan seseorang ini terjatuh dalam kesyirikan. Nah, ini semua menunjukkan bahwa seseorang tidak bisa melakukan praktek sihir kecuali dengan melakukan kekafiran terlebih dahulu. Nah, di antara kisahnya ya adalah disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, kisah yang sangat panjang, yaitu kisah berkaitan dengan seorang wanita dari penduduk Daumatul Jandal datang kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat itu Nabi SAW telah meninggal dunia. Nabi SAW telah meninggal dunia. Kemudian ada seorang perempuan yang ingin bertaubat ya. Dia curhat cerita kepada Ibunda Aisyah tentang apa yang telah dia lakukan. Dia telah melakukan sihir. Ya. Dia telah melakukan sihir. Intinya apa? Perempuan ini suaminya meninggal dunia. Tapi dia pengen kembali ketemu suaminya. Sehingga dia diajarkan oleh seseorang agar mempelajari sihir. Ya. Sehingga singkatnya perempuan ini berkata ketika diminta untuk melakukan suatu ritual, perempuan ini mengatakan, ketika ditanya, apakah yang engkau lihat setelah melakukan ritual tersebut, perempuan ini mengatakan, aku melihat prajurit berkuda yang menutup wajahnya keluar dari tubuhku, lalu terbang ke langit hingga hilang dari pandanganku. Maka mereka ya yang mengajarkan sihir ini mengatakan, engkau telah jujur. Sesungguhnya yang pergi itu adalah imanmu, yang keluar itu adalah imanmu maksudnya. Ya. Maka ya perempuan ini berkata kepada nenek tukang sihir ini, demi Allah aku belum mempelajari apapun dari mereka berdua tadi, makhluk yang goib ini, dan tidak mengatakan apa-apa kepadaku. Nah, kemudian nenek itu mengatakan, yang tadi tukang sihir itu, ya, tidak, justru engkaulah yang menghendaki sesuatu. Ya, jika engkau menghendaki sesuatu, pasti akan terpenuhi, kata nenek tersebut. Maka cobalah ambil biji gandum ini, kemudian tanamlah. Kemudian perempuan itu menanam, kemudian mengatakan, keluarkanlah bunganya. Maka bunganya keluar. Kemudian jadikanlah basah, maksudnya matang. Matang gandumnya. Ya. Kemudian terbukalah, maka gandum itu terbuka. Kemudian keringlah, kemudian menjadi matang kembali. Gandum itu matang, kemudian dia mengatakan haluskan. Maka gandum itu menjadi halus seperti yang sudah digiling. Kemudian dia katakan jadilah roti, maka gandum tersebut jadi roti. Maka perempuan ini sadar kalau ini sebenarnya sihir. Ya, karena dia sudah membuktikan. Ya. Kemudian perempuan ini mengatakan, ketika aku mengetahui bahwa tidaklah aku menghendaki sesuatu kecuali ada di tanganku, maka aku pun menyesal. Demi Allah, wahai ummul mukminin, kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak melakukan apa-apa dan aku tidak akan melakukan selamanya. Ya. Jadi ini adalah di antara bukti bahwa ya, sihir yang menyebabkan seseorang itu bisa kafir. Kenapa? Karena bantuan setan. Ya, tidak mungkin ada orang yang tiba-tiba bisa membuat ya gandum itu ya menjadi tumbuh, menjadi halus, kemudian tiba-tiba jadi roti kecuali dengan bantuan setan. Artinya dia sebelumnya telah melakukan ritual kekafiran. Ya. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, ya, jadi perempuan ini minta fatwa. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, aku pun bertanya kepada sahabat, ya sepeninggal Nabi Muhammad SAW, dan mereka tatkala itu masih banyak, mereka tidak tahu apa yang harus mereka katakan kepada wanita tersebut. Ya, semuanya takut untuk memberikan fatwa. Artinya mereka berhati-hati. Karena ini perempuan telah melakukan sihir. Ya. Maka ada seorang sahabat yang memberikan fatwa, yaitu Ibnu Abbas. Atau sebagian sahabat yang lain
dengan mengatakan jika engkau masih punya orang tua ya atau jika orang tuamu masih hidup, maka ya cukuplah bagimu ya dengan berbakti kepada kedua orang tua sebagai penembusnya. Artinya diminta bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbaktilah kepada kedua orang tua. Ini diantara salah satu ya kisah yang dinukil dari tafsir Ibnu Katsir. Ya, orang yang ingin melakukan sihir itu melakukan ritual kekafiran. Ya. Contoh yang lainnya, di sini disebutkan kisah dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Ya. Jadi ada orang yang ya bercerita kepada beliau bahwa Allah telah memberikan hidayah kepadanya tentang permasalahan sihir. Yang awalnya beliau ini terjerumus dalam sihir, kekafiran. Ya, intinya dia diperintahkan oleh tukang sihir ya, karena tukang sihir ini tetangganya. Tukang sihir ini tetangganya dan dia melihat tetangganya itu bisa melakukan apapun. Sehingga minta diajari. Saya melihat engkau ini bisa melakukan ini dan itu, tolong ajari saya. Maka tetangganya itu mengajarkan sesuatu kepada pemuda ini. Sehingga dia perintahkan untuk pergi ke pinggir sungai atau ke pinggir danau. Di waktu matahari ya mulai terbenam. Nah, kemudian ketika matahari mulai terbenam, dia diperintahkan untuk menyebutkan nama-nama. Dan yang dimaksud nama tersebut adalah nama setan. Sehingga ketika dia berusaha untuk mencoba mempraktekannya, muncullah ya hewan. Jadi sungai tersebut keluarlah hewan. Ketika matahari mulai terbenam, dia panggil nama-nama tersebut, muncullah hewan tersebut. Nah, makhluk itu keluar dari sungai dan datang. Ya. Kemudian makhluk itu mengatakan, ya, apapun yang diminta darimu, maka lakukanlah. Pesan dari tetangganya tadi, tukang sihir ini mengatakan, apapun yang makhluk itu minta darimu, lakukan saja. Pokoknya dia minta apa, turuti. Dan begitu juga, jika dia melarangmu untuk melakukan sesuatu, maka turuti. Jadi intinya pokoknya dituruti apa yang diperintahkan oleh makhluk tersebut. Nah, aku pun melakukannya, kata pemuda tersebut. Ya. Sehingga pada saat itu aku diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang yang diperintahkan oleh makhluk tersebut untuk pertama kali apa? Tinggalkan sholat. Jadi makhluk yang keluar dari sungai tadi diperintahkan apa? Tinggalkan sholat. Sedangkan pesan dari penyihir tadi apa? Kalau makhluk tersebut memerintahkan kepadamu harus dituruti. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya pada saat itu juga. Ya, karena diperintahkan untuk meninggalkan sholat, maka pemuda ini mengatakan, meninggalkan sholat tentu aku tidak mau. Aku tidak akan meninggalkan sholat. Nah, saat itu setannya pun, makhluknya pun berontak. Kemudian teriak, kemudian kabur dia. Akhirnya pergi. Artinya, dia lepas dari sihir tersebut. Dia lepas dari setan tersebut. Maka temannya penyihir itu marah sama dia. Kenapa kamu tidak ikuti kata-kataku? Harusnya kan kalau dia ngomong A, kamu turuti. Ternyata tidak dituruti. Maka ini adalah di antara kisah bahwa kalau ingin belajar jadi tukang sihir, maka dia harus melakukan sesuatu yang menyebabkan dia kafir. Contohnya apa tadi? Diperintahkan untuk meninggalkan sholat. Maka dari itu, ya intinya, ya Imam Dahabi rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat, mau tidak mau, orang yang belajar sihir itu pasti apa? Kafir. Kenapa? Karena ketika dia belajar sihir, maka dia punya kontrak dengan setan, perjanjian dengan setan, dan di antara perjanjian tersebut dia harus melakukan ritual yang boleh jadi ritual tersebut menyebabkan kekafiran. Nah, demikian jemaah sekalian rahimakumullah, ini adalah di antara pembahasan kita tentang sihir. Ya, beliau masih menyebutkan beberapa hadis yang menyebutkan tentang bahaya sihir dan termasuk dengan dosa besar. Demikian, semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.